Ya lagak kali aku tengok adik-adik ni. Iya. Kiri jalan, kanan pun jalan deh. Iya Bahyong. Tengah-tengah pohon kenari. Kiri jalan, kanan pun jalan deh. Tengah-tengah pohon kenari. Kirim jangan berpesan jangan kalau rindu datang sendiri. Alah mak. Ronggeng itu tari. Ronggeng itu tarian, hiburan, suguhan hiburan bagi penikmatnya, bisa masyarakat luas atau tertentu, dan intinya hiburan. Ya lagak kali aku tengok adik-adik ni. Iya. Kiri jalan, kanan pun jalan deh. Iya Bahyong. Tengah-tengah pohon kenari. Kiri jalan, kanan pun jalan deh. Tengah-tengah pohon kenari. Tentu pasti ada perbedaan. Yang paling membedakan itu adalah struktur musik. Struktur musik, kemudian juga instrumennya, alatnya sendiri, dan juga di Melayu sendiri punya khas, lagu-lagunya itu berbeda dengan suku yang ada di Jawa misalnya, atau yang ada di Jawa Barat. Nah, yang menarik lagi di Sumatera, terutama Sumatera Timur, kalau untuk ronggeng itu sendiri mempunyai pengaruh besar juga dari suku-suku yang lain yang ada di Sumatera Utara, Batak, Simalungun, Karo, dan yang lain-lain. Ya, bukan main galabah nih. Sila. Iya. Paham baju jadi. Berdasarkan pengetahuan dan juga hasil informasi yang kita terima, karena kami sendiri juga sebenarnya adalah praktisi untuk kesenian ronggeng ini, tapi di fase atau tahun yang sangat jauh dari masa lampau gitu. Kami adalah generasi penerus yang coba mengangkat kembali ronggeng ini ke permukaan. Ronggeng itu sendiri secara harfiahnya itu masuk di Sumatera Timur itu sejak abad ke-16. Dan ini dibawa dari Malaka oleh bangsa Portugis saat itu. Kesenian ini sangat berkembang pesat di Malaka. Ronggeng ini sangat berkembang pesat di Malaka. Jadi lebih kurang sekitar abad ke-16. Dicampur hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Buah manggis, buah rambutan. Menurut saya sih ronggeng itu kesenian dari Melayu yang biasa digunakan itu oleh masyarakat Melayu itu sebagai hiburan masyarakat. Karena kan seperti yang kita ketahui tadi, bahwa ronggeng itu biasa dipertunjukkan pada zaman Portugis sebagai hiburan gitu. Jadi sih pada saat ini sih yang sering saya jumpain itu seperti di hiburan-hiburan masyarakat, biasanya seperti ada masyarakat itu, dan pun biasanya sih di acara-acara pernikahan. Karena kan biasanya kalau yang menikah itu adalah menggunakan tradisi adat Melayu, biasanya mereka menggunakan ronggeng untuk sebagai hiburannya. Si biji salah, walaupun hitam matanya galak. Hitam-hitam kereta api, kita yang hitam banyak yang hancur. Satu lagi mainkan. Kalau lah Saya mengenal ronggeng dari salah seorang ahli gendang, ahli pembuat gendang di Sumatera Utara, itu Pak Usuk ya. Satu ketika beliau memberi tantangan kepada saya untuk kembali mengangkatlah ronggeng
mengangkat ronggeng di Sumatera Utara umumnya, khususnya di Kota Medan. Nah, di rentang waktu ketika kami berbicara itu, kebetulan ada salah seorang yang mempunyai restoran masakan Melayu. Dia berkeinginan sekali menghadirkan musik Melayu. Nah, saya diajak terlibat di situ. Kami buatlah pola ronggeng. Dan alhamdulillah beberapa kali kawan-kawan dari Jakarta juga melihat, bahkan dari Malaysia juga pernah melihat ke situ langsung. Saat itu kami gabunglah dengan rumah makan tersebut, restoran tersebut, kami tampilkanlah ronggeng itu di situ. Dan inilah yang memotivasi untuk terus mempertahankan ronggeng dan memperkenalkan ronggeng kepada generasi muda. Karena apa? Karena ronggeng adalah pijakan dasar daripada kesenian tradisi. Terbang tinggi burung kenari, hingga bertengger di pohon coklat. Betul. Kalau ku tengok Ayub menari, lupa dia punya samuran. Boleh. Seri merasi Jujur aja, sebelumnya saya belum pernah mendengar apa itu ronggeng Melayu. Yang saya tahu selama ini, saya sering melihat kesenian itu dipentaskan, khususnya itu di Istana Maimun, depan Istana Maimun. Tapi untuk namanya sendiri saya belum mengetahui. Sampai akhirnya di kegiatan Jetrada ini, saya diperkenalkan lagi apa itu ronggeng Melayu dan bagaimana isi atau konten dari ronggeng Melayu tersebut. Seri meresing Melayu lagu. Disinilah daya tariknya. Kenapa ronggeng itu harus berpasangan? Disinilah daya tarik ronggeng tersebut. Namanya juga hiburan. Nah, ronggeng ini menempatkan diri kepada komunikasi seni antara laki-laki dengan wanita. Tentunya manusiawi ketika dia berhadapan dengan lawan jenisnya, menari dan bernyanyi bersama akan menambah semangat dan gairah dia untuk menikmati kesenian ini gitu. Bagaikan kaca, bagaikan kaca. Tidak ada yang spesifik. Kalau filosofisnya tidak ada spesifik, geraknya tetap seperti umum yang kita lihat. Dan seperti saya bilang, ronggeng abstrak, gerak tarinya tidak ada yang baku. Dia mengalir mengikuti gairah dari penampilan ronggeng itu sendiri. Dia menikmati geraknya itu sesuai dengan gairah dari ronggeng itu sendiri. Tidak ada pakam tertentu, tidak ada gerak atau langkah tertentu, dan tidak ada pola tari tertentu. Nah, jadi dia memang mengalir dan filosofisnya itu tidak ada yang spesifik. Kita coba gerakannya. Ada yang susah dari situ tidak? Ada yang susah? Jadi intinya adalah menari. Tentu saja, seperti yang kita ketahui bahwa ronggeng Melayu sendiri masih belum terlalu banyak yang mengetahui. Jadi harapan saya dan harapan kami khususnya adalah supaya ronggeng Melayu ini dikenal lebih banyak lagi sama generasi muda dan generasi selanjutnya, dan juga dilestarikan sehingga generasi-generasi selanjutnya mengetahui apa itu ronggeng Melayu dan juga dapat mewariskannya kembali kepada generasi yang selanjutnya. Harapan saya sih, ronggeng Melayu ini juga bisa sebagai selain hanya orang-orang Melayu-Melayu yang sudah senior-senior aja yang mengetahui, tapi juga generasi muda juga harus mengetahui ini. Karena kita sebagai generasi muda, terusnya kami, itu harus melestarikan kesenian budaya yang ada di Indonesia, terkhusus dari ronggeng yang merupakan kesenian Melayu, dan saya juga merupakan suku Melayu. Jadi saya sih ingin melestarikan ronggeng ini, karena kan seperti yang dengar tadi, kalau ronggeng ini hanya sebagian kecil pemuda atau generasi muda yang mengetahuinya saja. Jadi saya ingin ronggeng ini dikenal oleh kita semua, kami terkhususnya para generasi muda. Kepada generasi muda Indonesia, ronggeng ini jadikanlah sebagai bukan hanya sekedar pengetahuan kita tentang kesenian masa lampau, tapi coba jadikan, pegang ini sebagai cikal bakal lahirnya segala bentuk kesenian Melayu yang ada saat ini,
dan juga kenali, pelajari, Tengok macam pakcik, kodok rekam tu datanya, gigi. kemudian lestarikan Tengok kembali, pakcik, makin dan berseri. kemudian kembang luaskan kembali kepada generasi-generasi selanjutnya, agar kesenian bangsa yang satu ini juga tidak hilang dimakan oleh perubahan waktu dan zaman yang sekarang kita hadapi. Bunga yang jatuh elok diikat, bunga yang jatuh elok diikat. Walaupun tadi tak punya pasangan tua, Betul, ngapa bah?